Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Filsafat Hukum kelas 4H ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang mazhab positivisme. Sebelum kita berbicara tentang mazhab positivisme, akan lebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baik, nama saya adalah Syifa Syuhra dengan NIM 200510060. Di sini saya akan menjadi pemateri pertama dalam menyampaikan materi mazhab positivisme. Mazhab positivisme. Pengertian positivisme menjadi 3 bagian. Pertama ada aliran positivisme, mazhab positivisme, pengertian umum positivisme. Pertama, aliran positivisme. Positivisme hukum juga sering disebut sebagai aliran hukum positif. Aliran ini memandang perlunya pemisahan yang tegas antara hukum dan moral, yaitu antara hukum yang berlaku dengan hukum yang seharusnya, antara das Sein dan das Sollen. Aliran hukum positif memandang bahwa semua persoalan yang terjadi di kalangan masyarakat harus diatur di dalam hukum yang tertulis. Bagi penganut aliran ini tidak ada norma hukum selain hukum positivisme. Kedua, mazhab positivisme. Mazhab positivisme hukum memandang hukum dari sudut pandang yang berbeda jika dibandingkan dengan mazhab hukum alam. Jika mazhab hukum alam memandang hukum sebagai instrumen keadilan yang tidak bisa lepas dari moral dan etika, maka mazhab positivisme hukum memandang hukum sebagai saran untuk menciptakan kepastian hukum. Maka harus dipisahkan dari nilai baik atau nilai buruk, dari adil atau tidak adil. Mazhab positivisme hukum hanya dipandang sebagai perintah-perintah yang berdaulat. Ketiga, pengertian umum. Positivisme hukum adalah ajaran mengenai pemikiran mengenai jurisprudensi analisis. Banyak dikembangkan pada abad 18 hingga abad 19 oleh Jeremy Bentham dan John Austin. Sementara mereka merumuskan teori positivisme hukum, empirisme dan neopositivisme menyusun pondasi teori untuk pengembangannya. Selanjutnya ada tokoh-tokoh mazhab positivisme. Pendapat para tokoh. Pertama, John Austin. Pemikir positivisme yang terkemuka adalah John Austin. Beliau dikenal sebagai bapak ilmu hukum Inggris. Pendapatnya dikenal dengan istilah analytical jurisprudence yang berpendirian bahwa hukum adalah perintah dari penguasa yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan. Jadi unsur yang terpenting dari hukum adalah perintah. Oleh karena itu, hukum bersifat tetap, logis, dan tertutup, di mana keputusan-keputusan hukum yang benar atau tepat biasanya dapat diperoleh dengan alat-alat logika dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan sebelumnya tanpa memperhatikan nilai-nilai yang baik ataupun buruk. Kedua, ada Gustav Friedrich, berasal dari Jerman, mengajarkan bahwa hukum harus memuat 3 nilai dasar, yakni nilai keadilan atau aspek filosofis, kedua nilai kepastian atau aspek yuridis, ketiga ada nilai kemanfaatan atau aspek sosiologis. Setiap peraturan hukum dapat dikembalikan pada nilai keabsahannya pada nilai dasar tersebut. Gustav mengkonsepsikan bahwa hukum sebagai paduan antara nilai-nilai yang harus diwujudkan dan kenyataan yang tidak boleh melanggar nilai-nilai itu. Nilai-nilai dimaksud adalah keadilan. Oleh karena itu, pengupayaan keadilan harus diwujudkan dalam peraturan yang nyata yang berwujud undang-undang. Pada perkembangannya, nilai kepastian itu menjadi inti dari ajaran rule of law. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Azza Samaya Putri. Kepada Azza Samaya Putri, dipersilahkan.
Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman saya yang sudah membahas setengah pembahasan dari kelompok kami. Sebelum saya membahas pembahasan selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aziza Maya Putri dengan NIM 2005100059. Baik, tokoh mazhab positivisme selanjutnya adalah Hans Kelsen, 1881 sampai 1973 Masehi. Hans Kelsen seorang ahli hukum dan filsuf Austria, terkenal dengan teori Grundnorm, mengkonsepsikan bahwa hukum adalah sistem norma yang didasarkan pada keharusan, di mana sistem norma ini penentuannya dilandaskan pada moralitas atau nilai-nilai yang baik. Pertimbangan yang melandasi sebuah norma bersifat meta-yuridis dan belum menjadi hukum yang berlaku. Norma itu akan menjadi hukum yang berlaku apabila dikehendaki oleh masyarakat dan dituangkan dalam wujud tertulis, dikeluarkan oleh negara, dan membuat perintah. Baik, untuk tokoh yang terakhir ada Herbert Lionel Adolphus Hurt atau yang disebut dengan H.L. Hurt, 1907 sampai 1992 Masehi. H.L. Hurt berasal dari Britania, adalah tokoh positivisme hukum yang mengkonsepsikan hukum mengandung ajaran, yakni yang pertama, sebagai perintah dari penguasa, yang kemudian ditulis oleh negara sebagai pemegang otoritas. Yang kedua, persoalan nilai hukum, baik atau buruk, harus dipertimbangkan ketika hukum itu dibuat. Yang ketiga, hukum positivisme mengandung sistem logika tertutup yang diberlakukan secara deduktif pada kenyataan. Yang keempat, hukum tidak harus ada kaitan dengan moral dan dibedakan dengan hukum yang seharusnya diciptakan. Hurt memisahkan antara das Sein dan das Sollen. Di slide yang terakhir ini, di sini ada manfaat belajar tentang mazhab positivisme. Kita perlu mempelajari tentang positivisme yang bertujuan agar ilmu pengetahuan bebas nilai atau netral. Tujuannya adalah menghasilkan pengetahuan tanpa memperhatikan pengaruh pandangan politik, moral, atau nilai-nilai yang dipegang oleh yang terlibat dalam penelitian. Sains harus dinilai dengan logika yang idealnya menghasilkan prinsip universal. Dengan mempelajari mazhab-mazhab hukum, kita dapat mengetahui pendapat para ahli hukum dari berbagai aliran hukum yang berusaha untuk menjawab pertanyaan, dari manakah asal hukum itu, mengapa hukum ditaati orang, dan mengapa kita harus tunduk pada hukum. Dan mengetahui bahwa positivisme mempunyai keunggulan, yaitu kepastian hukum yang predictable, adanya jaminan kepastian hukum dan ketetapan dalam hal nilai. Artinya, hukum yang tertulis pasti dan jelas, maka eksintesisnya dipertahankan sampai sekarang, bahkan masa yang akan datang. Cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.